Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin. Surah Ali Imran, surat ketiga ayat 100, yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari golongan orang-orang yang diberi kitab, pasti mereka akan mengembalikan kamu setelah kamu beriman, yaitu mengembalikan kepada kekafiran, menjadi orang-orang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memperingatkan kepada kita bahwa selaku muslim dan sekaligus selaku mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhir, meyakini adanya surga dan neraka, meyakini adanya pahala dan siksa di akhirat kelak, bahwa kehidupan dunia ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kehidupan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh amal perbuatan kita kelak di akhirat. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, maksudnya mengikuti para ahli kitab. Nah, para ahli kitab ini senantiasa berupaya yaruddukum ba'da imanikum kafirin, berupaya mengembalikan kamu, mengembalikan kita, ya, setelah kita diberikan nikmat iman ini, dipaksa bahkan oleh mereka, diusahakan agar kita kembali kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana juga dalam firman Allah ayat yang lain, ya, banyak pertebaran di dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridha kepadamu Muhammad al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, tidak akan ridha kepadamu, berarti juga tidak akan pernah ridha kepada umat Islam, hatta sehingga tattabi'a millatahum, kamu Muhammad mengikuti millah, ajaran mereka, cara, pola, perilaku kehidupan mereka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan pada kita, ya, yang dimaksud dengan millah itu adalah segmen terkecil atau bagian yang kecil dari satu din, dari agama. Kalau agama itu satu tatanan, konsep kehidupan, bentuk-bentuk kepatuhan, danaya dinan, ya, kepatuhan, ketundukan,
satu konsep yang berisikan nilai-nilai ketundukan, kepatuhan, ya tentunya kepada Ad-Dayan, zat yang maha menetapkan syariat, menetapkan din, ya jalan kehidupan ini. Sedangkan milah adalah bagian dari din. Apakah itu cara hidup, cara pergaulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sekarang mau menyambut akhir tahun, dipungkiri atau tidak, ya umat Islam walaupun kita memiliki tahun tersendiri, tahun Hijriyah yang ditetapkan berlandaskan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya akan tapi secara fakta bahwa tahun baru Masehi itu juga tetap tahunnya kita juga. Nah, karena kalau tahun Hijriyah dihitung, ya bulan Hijriyahnya dihitung berdasarkan peredaran bulan, sementara tahun Masehi ini ya dihitung berdasarkan ya peredaran matahari, yang pada dasarnya waktu-waktu sholat, ya, hisabnya, perhitungannya itu juga didasarkan pada tahun, ya bulan Syamsiah ini yang berdasarkan beredarnya matahari. Dalam arti sebenarnya mungkin bumi yang mengedari matahari. Jadi dua-duanya memang secara fakta ya kita jalani. Nah, akan tetapi dalam rangka mengakhiri tahun, ya tahun yang menjelang berakhir dan akan masuk ke tahun baru, jangan sampai kita selaku umat Islam ya ikut-ikutan dengan cara mereka. Tanda syukurnya harusnya kita gunakan untuk merenung, untuk tafakur. 1 tahun yang sudah kita lalui, sudahkah kita gunakan untuk beramal soleh, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya banyak kita gunakan untuk kemaksiatan, banyak lagu, perkara-perkara yang kosong yang tidak punya nilai, bahkan cenderung digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk berdurhaka pada Allah. Nah, ini adalah satu perenungan bagi kita. Ya, kalau 1 tahun yang telah kita jalani banyak kemaksiatan, banyak kedurhakaannya, sedikit ketaatannya kepada Allah, pada Rasulnya, tentu kita harus banyak-banyak beristighfar. Ya, kalaupun secara perhitungan kita telah berbuat sedikit banyaknya, berusaha taat pada Allah SWT, berusaha memberikan manfaat dan maslahat bagi sesama umat manusia, dalam arti menjaga keseimbangan hidup ini dalam menerapkan hablu minallah dan hablu minannasnya, baik berusaha memenuhi hakullah, haknya Allah SWT, hukukullah, dan berusaha juga memenuhi hakul adami, hak-haknya sama anak Adam, bahkan haknya alam semesta. Nah, kalaupun rasa kita mencoba sudah berusaha berbuat, semoga perbuatan baik kita tentu berharap Allah menerima menjadi satu tabungan, satu amalan al-baqiyatus sholihat yang kekal, yang soleh, yang terima di Allah SWT, yang ini akan menjadi hujah, akan menjadi menambah timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyambut tahun baru Masehi atau tahun baru apapun, terlebih menyambut tahun baru Hijriyah misalnya, kita gunakan acara untuk yang tidak bermanfaat, untuk berfoya-foya, menghambur-hamburkan dana atau materi untuk kemubaziran, untuk tabdzir, hal-hal yang pembolos yang tidak ada manfaatnya. Bahkan cenderung misalnya mengikuti cara mereka, milah mereka, misalkan rame-rame meniup trompet, ya pakai kuncung-kuncung,
Dor mengganggu di jalan sebagai menunggu pergantian tahun dengan cara yang tidak Islami, ini dikhawatirkan ya membuat cacat iman kita. Ya, apalagi dengan cara-cara yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketenangan, kedamaian, berteriak-teriak, tiup trompet malam-malam, ngak-ngok dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan juga pada kita tentang bahaya mengikuti tata cara dan perilaku mereka ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabbuh, yang menyerupai, mengikuti biqaumin, ya, bertasabuh, mengikuti, menyamakan dengan satu kaum dalam perilaku yang bertentangan dengan agama, fahuwa minhum, maka orang tersebut yang tasabuh itu, yang menyerupai tata cara itu, fahuwa minhum, digolongkan menjadi bagian mereka, menjadi umat tersebut. Ya, ini kekhawatiran kita, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dan memang orang-orang kafir, mungkin khususnya orang-orang ahli kitab, ya, baik Yahudi maupun Nasrani, atau mungkin orang-orang kafir yang lain yang tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan nilai-nilai Islam, ya, tidak meyakini adanya Allah SWT yang zat yang tunggal, yang esa, dan mereka juga tidak meyakini dengan adanya kehidupan akhirat. Kalaupun yakin, sebagaimana gambaran orang Yahudi menganggap paling juga beberapa hari saja, ya, kalaupun dimasukkan ke neraka. Bahkan cenderung mereka meyakini sudah ada penembusan dosa, ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan juga dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan mereka tidak henti-hentinya. Siapa mereka itu? Ya, Al-Yahud dan Nasara, Ahlul Kitab, orang-orang kafir. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian. Yuqatilunakum, ya, berusaha untuk memerangi kalian. Ya, kalau surat Al-Baqarah ayat 120, awalnya tidak ridha, tidak senang, ya, Yahudi Nasrani dengan kehadirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak senang dengan adanya agama Islam yang meluruskan konsep akidah, yang mengajak pada akhlak yang baik, yang menata kehidupan, merevolusi tatanan yang sudah jauh dari moral-moral tatanan jahiliyah, kembali kepada tatanan yang Islami yang Allah kehendaki. Mereka tidak ridha karena cenderung tetap senang bergelimang dengan riba, bergelimang dengan kehidupan permisivisme, serba bebas, bahkan naudzubillah min dzalik. Mungkin sebagaimana juga faham ateis yang anti Tuhan, yang pada akhirnya menghalalkan segala macam cara. Kalau asal senang, ya istriku ya istrimu, istrimu istriku, bertukar istri. Dan itu sekarang sudah banyak berkembang. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi mereka, orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir Yahudi Nasrani, tak henti-hentinya memerangi kalian, memerangi kita, sehingga mereka mengembalikan kalian an dinikum, dari agama kita, dari agama kalian. Ini istata'u, kalau mereka sanggup, sekiranya mereka sanggup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa may yartadid minkum, dan siapa yang murtad, yang kembali kepada kekafiran,
meninggalkan Islam, agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad, yang kembali ya di antara kalian dari agama ini, dari agama Islam ini, fayamut, lalu dia mati, dan dalam kematiannya wa huwa kafirun, mati dalam keadaan kekafiran, faulaika, maka mereka itu habitat sa'amaluhum, terhapuslah, hilanglah semua amal-amal mereka yang walaupun tadinya ahli sholat, ahli ibadah, ahli dermawan, zakat, bahkan haji, apapun, kalau mengikuti ajaran mereka, ajaran Yahudi Nasrani, yang pada akhirnya terjerumus kepada kemurtadan, terus mati dalam kekafiran, na'udzubillah min dzalik, terhapus semua amalan-amalan itu, amalan-amalan kebaikannya. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia dihapus kebaikan-kebaikan semuanya, wal akhirah, di akhirat tidak ada lagi satu dzarah pun, sebiji sawi pun, akhirnya amalan-amalan itu udah menguap semua, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu orang yang murtad tadi ya, ashabun nar, dia adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu hati-hati, perlu kita menyaring, merenung, perlu istiqomah, teguh kokoh untuk menjalani agama yang suci ini, agama Islam yang indah ini, agama Islam yang murni. Jangan sampai terjebak ikut-ikutan tata cara mereka, bertasabuh dengan gaya hidup mereka, berpacaran, seks bebas, narkoba, berbagai hal, LGBT termasuk juga ya, lesbi ya, LGBT, L-nya lesbi, G-nya gay, kemudian B-nya apa, bisex, T-nya transgender. Yang laki-laki atau yang wanita senang dengan sesama wanita, bahkan menjalin hubungan, bahkan minta ditetapkan ada perkawinan sesama wanita. Begitu juga laki-laki, membuat satu demo perkumpulan, minta diizinkan, ditetapkan peraturan perundangan agar orang laki-laki bisa kawin dengan sesama laki-laki. Mereka ditetapkan hukumnya atau tidak, memang mereka hobinya, perilakunya sudah seperti demikian, sebagaimana umatnya Nabi Lot ya alaihissalam, ya, kaum homo. Bahkan mereka lebih dahsyat lagi di zaman sekarang, bisex dengan lawan jenis, oke, dengan sesama jenis ya mau melakukan pergaulan bebas dan seks bebas. Dan yang terakhir, tidak menerima kodratnya baik sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, terus memaksakan diri menuruti egonya, melakukan transgender, peralihan kelamin, terkecuali memang khunsa yang memang ada kecenderungan, ada kelainan yang secara medis ya dibenarkan kecenderungannya, memang bukan kecenderungan, ada dua kelamin dan yang lebih berfungsi, misalkan ini rahimnya jadi perempuan, atau sebaliknya dia memiliki dua kelamin tapi yang lebih fungsi adalah kelelakiannya. Nah, itu tentu harus mengalami melalui fatwa. Tapi hari ini berdasarkan ego, berdasarkan nafsu, asal punya keinginan, bosan jadi laki-laki pengen jadi perempuan, atau sebaliknya yang perempuan kali bosan jadi laki-laki, dia transgender pengen jadi laki-laki. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras tentang umat ini kepada kita semua.
Ya jangan sampai ikut-ikutan mereka. Ya, mereka ini telah meninggalkan agama, meninggalkan Taurat dan Injil, meninggalkan nasihat-nasihatnya Bapak para Nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meninggalkan hidayah yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, meninggalkan hidayah kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka sampai melakukan seks bebas, bahkan melakukan hubungan intim, ya, apakah dengan lawan jenis atau sama jenis di pinggir-pinggir jalan, dia pertontonkan di mana-mana. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa canggung. Kenapa? Ya malu ini bagian dari iman. Kalau orang sudah tidak memiliki iman, memang tidak ada lagi rasa malunya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu wa idza jama'u imra'atan fi syari' la fa'altumuhu. Kalian pasti akan mengikuti sunnah, perilaku, tata cara orang-orang sebelum kamu. Sehingga kalau mereka, kata Kanjeng Nabi, mereka, ya, orang-orang sebelum kita ini masuk ke dalam lubang biawak, pasti kamu juga akan masuk ke dalam lubang biawak itu. Sampai dibahasakan demikian. Dan kalau sekiranya mereka juga mengumpuli perempuan, apakah istri yang sah atau ya selingkuhan, karena tadi berprinsip seks bebas, di jalan-jalan, di pinggir jalan, di dalam mobil dan sebagainya terjadi perselingkuhan, la fa'altumu, pasti kalian juga akan mengerjakan, mengikuti tata cara mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Emang ini adalah akhir zaman. Kita selalu meningkatkan iman dan takwa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman, memberikan istiqomah, sehingga kelak ketika nyawa kita dipanggil, ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik, bi khotimati sa'adah, berakhir dalam kebahagiaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut tahun baru 1000 ini Masehi ya, 2022. Sekali lagi waspada, hati-hati, jangan sampai tasyabuh dengan umat agama lain, ya, jangan sampai mengikuti tata cara, milah dan perilaku mereka yang menyebabkan terperosok dalam kemurtadan, minimal terperosok dalam kedurhakaan dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan segala kekhilafan dari Al-Fakir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.